Dan umumnya dalam Paskahan pasti ditentukan tema. Maka kami juga pernah membicarakan itu. Apa tema Paskahan nanti? Ada yang mengusulkan bahwa bagaimana kalau kita buat semacam pertanyaan. Yakni rumusannya ingin bangkit, tanda tanya. Tetapi kemudian diteruskan. Berarti harus berani mati dong. Ingin bangkit, berani mati dong berarti. Saudara dan saudara kasih, menurut saya tema yang menarik juga itu. Karena logika yang sangat sederhana, kebenaran yang sangat sederhana, hanya orang yang mati bisa bangkit. Kalau tidak pernah mati, berarti tidak pernah bangkit juga. Hal yang sangat sederhana, tetapi rupanya tidak mudah dipahami. Paham saja sangat sulit, apalagi untuk mengalaminya. Buktinya, betapa banyak orang berbicara tentang kematian pun umumnya tidak menghendakinya. Berbicara tentang kematian pun biasanya ditolak. Mengapa kita tidak membicarakan yang lain saja? Apalagi itu di kalangan orang yang muda, orang yang masih sehat walafiat, atau bahkan bisa disebut tabu kalau itu dibicarakan di depan anak-anak. Memahami kematian saja tidak mudah, apalagi mengalaminya, menghadapinya. Belum lagi ditambah cukup banyak orang untuk sampai kepada kematian harus melalui penderitaan, ketidaknyamanan. Saudara dan saudara terkasih, kalau kita takut terhadap kematian, tidak usah merasa rendah diri. Tidak usah heran atau tidak usah membenci diri atau bertanya kepada diri sendiri, kenapa takut? Mengapa? Karena Yesus pun rupanya galau tentang itu. Dia menjadi resah dan gelisah juga ketika saatnya tiba. Dan dia berkata, dan tentu saja hal itu dimungkinkan, haruskah saat ini aku berkata, Bapa, selamatkanlah, hindarkanlah saya dari saat ini? Ungkapan kegelisahan, tapi juga rupanya ungkapan ketakutan juga. Walaupun dia kemudian mengatakan, tidak, bukankah untuk hal inilah saya diciptakan, dilahirkan, diutus ke dunia? Bukankah saya harus memang mengalami kematian itu supaya bisa sampai kepada kebangkitan? Dikatakan, bagi Yesus pun ini tidak serta-merta dia pahami, dia yakini. Paulus dalam bacaan kedua mengatakan bahwa Yesus pun sekalipun ia putra Allah,
ia belajar menjadi taat. Ia butuh waktu, ia butuh proses untuk sampai kepada keyakinan itu. Dan memang akhirnya cukup banyak orang saya pernah menemui ketika saya tanya bagaimana mengenai kematian. Cukup banyak orang berkata, saya siap Romo, saya kapanpun siap menghadapinya Romo. Luar biasa. Cukup banyak orang yang bukan hanya paham dan mengerti bahwa untuk sampai kepada kebangkitan harus melalui kematian itu. Bahkan siap menghadapinya dengan sangat sadar dan sukarela. Itu untuk orang tertentu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan orang-orang muda? Dapatkah memahaminya dengan baik? Lagi-lagi kita tidak harus menjadi resah dan khawatir yang keterlaluan mengenai hal itu. Mengapa? Karena dalam bacaan pertama Allah sendiri berkata, saya sendiri yang akan menaruh hukumku itu pada hatinya, pada batinnya. Sehingga engkau tidak perlu mengajari mereka. Sehingga engkau tidak usah harus berkata kepada mereka, kenalilah Tuhan, kenalilah hukumnya, kenalilah sabdanya. Karena Tuhan sendiri telah menaruhnya. Barangkali yang diperlukan dari kita hanyalah menemaninya, mendampinginya, menjadi teman seperjalanan bagi mereka. Sehingga mereka pun bisa sampai kepada pengertian yang benar, pengalaman yang benar, dan keyakinan yang benar bahwa kita ibarat perjalanan. Memang kita beramai-ramai untuk sampai kepada perayaan dan juga kebangkitan itu sendiri. Hanya memang untuk sampai ke sana kita harus lebih dulu melewati kematian dan mungkin juga ada penderitaan yang harus kita tempuh. Saudara dan saudara terkasih, kita sudah ada dalam minggu kelima masa 40 hari. Berarti tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus itu. Semoga kita masih dalam jalan yang sama, kita masih berada dalam track yang sama untuk menuju ke sana. Kita berdoa, kita berharap, kita bersama-sama merencanakan semoga perayaan akan kebangkitan Kristus merupakan perayaan yang bermakna bagi kita. Dan semoga kita bersama dengan yang lain dibimbing oleh Allah sendiri untuk sampai kepada misteri sengsara dan wafat seperti yang tiap kali kita ucapkan dalam perayaan Ekaristi pada anamnesis. Misteri iman kita. Amin.